Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau naikkan pujian kita naikkan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Sebab Engkau Allah sumber kehidupan kami, Engkau Allah sumber kekuatan kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mengucap syukur, membalas segala kebaikan Tuhan dengan hati yang memuji-muji Engkau, dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kami naikkan pujian kami bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Bertahta di atas ibadah kami. Berfirmanlah di tengah-tengah kami Tuhan. Nama-Mu saja yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hati, pikiran dan seluruh kehidupan kami. Kami tanggalkan beban hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap memuji Tuhan bersama saya kita katakan amin. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Kami tidak sanggup tanpa-Mu. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku di tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Kami tidak sendiri. Ku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Kami percaya janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh bersekutu lewat layanan online ini. Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda Tuhan, sebab sabda Tuhan itulah suluh bagi jalan hidup kami, kekuatan bagi kami untuk melangkah, bahkan kepastian bagi kami, karena Tuhan yang menopangnya. Berkata-kata dan bimbinglah kami Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Pagi ini saya membawakan tema memahami janji-janji Allah. Saya pilihkan nats dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Sebagai pengantarnya, cerita ini adalah sebuah happy ending. Happy ending tentang perbuatan Tuhan kepada Abraham dan Ishak. Dan bersamaan dengan happy ending itu, di dalamnya syarat makna, syarat perenungan yang merupakan evaluasi tentang keberadaan atau apa yang telah terjadi pada Abraham pada masa-masa yang lalu. Sekarang happy ending itu bukan hanya mujizat anak, tetapi mereka telah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Itu pula yang hendak kita terima pada pagi ini. Baiklah, kita baca langsung ayatnya. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Demikian sabda Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Sebelum kita melaju ke ayat berikut, kita berikan dulu semacam garis bawah atas ayat-ayat tadi. Di ayat 1 disebut seperti yang difirmankan Allah. Dilanjutkan lagi seperti yang dijanjikannya. Di ayat kedua, pada waktu yang telah ditetapkan. Ini soal timingnya. Sesuai dengan firman Allah. Jadi keempatnya itu yang mau kita renungkan nanti pada bagian ujung renungan ini. Kita lanjut ayat ketiga. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya ketika berumur 8 hari. Ada catatan di situ. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ini kata-kata kunci nih ya. Mendampingi yang tadi ada 4 kata kunci di ayat 1 dan 2. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kita lanjut ayat yang kelima. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ayat 6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah akan menyusui anak? Kira-kira artinya, siapa yang menyangka bahwa akan Sarah itu menyusui anak, akan memberikan anak kepada suaminya Abraham? Namun, aku, kata Sarah, telah melahirkan.
Ini bukti nyata telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya atau pada masa tuaku, yaitu Sarah. Ini ayat 6 dan 7 ini adalah testimoni atau kesaksian ibu Sarah tatkala Abraham sudah umur 100 tahun waktu itu. Ini merupakan sebuah pengakuan tentang Allah telah berbuat baik kepada Sarah. Padahal dahulu dia banyak sekali silap dalam menjadikan hidup ini, pilihan-pilihan yang diambilnya, dan langkah-langkah yang pernah ditempuhnya pernah keliru. Haleluya, saudaraku, penting bagi kita memahami janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu mestinya sesuatu yang menarik untuk kita teliti, Bapak Ibu. Kenapa? Karena janji Tuhan itu kan datang dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan, dan kita tahu Tuhan itu maha kuasa, kemampuan yang tiada terbatas, Almighty God, all power, semua bisa dia kerjakan. Kalau dia sudah mengucapkan, dia pasti menepati. Jadi mestinya sebagai orang percaya kita harus senang mempelajari, menggali pengetahuan tentang apa saja janji Allah bagi orang percaya, tetapi bukan saja mengetahuinya, tetapi juga memahami. Jadi meningkat ya, dari pengetahuan meningkat kepada pemahaman. Nanti tentu diharapkan pemahaman itu akan membuat kita berbeda dalam bersikap dan bertindak dalam hidup ini. Kita perlu memahami bagaimana Allah merealisasikan janjinya. Tadi ayat 1 dan 2 sudah diterangkan di situ. Seperti yang difirmankannya. Kalau Allah yang berjanji, maka itu akan tepat seperti yang difirmankannya. Itu mungkin bisa ada terjadi perbedaan antara apa yang kita pahami dengan apa yang difirmankan itu. Karena kita mungkin ketika mengetahui sebuah janji, langsung terbangun konsep pada diri kita, versi kita. Yang bisa jadi belum kita sampai pada pemahaman sesuai dengan makna yang ada pada Allah itu sendiri. Jadi tetap janji Tuhan itu yang akan terrealisasi adalah yang sesuai dengan yang difirmankan. Yang bisa jadi itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita rindukan. Ada gap di situ. Belum lagi dikatakan seperti yang dijanjikannya. Jadi bukan seperti yang kita klaim, bukan seperti yang kita harap-harapkan, saudaraku. Sering orang datang ke gereja, katakanlah datang beribadah dengan list doa, itu sesuatu yang atau beberapa hal yang sesuai dengan keinginannya, kemauannya, kebutuhan dan keinginannya, yang bisa jadi itu tidak selaras dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dapatlah hal itu saya ibaratkan, Bapak Ibu, seumpamanya ada kontrak bisnis, pihak satu dan pihak kedua. Lalu si pihak pertama tadi mengklaim sesuatu yang tidak terdapat di dalam kontrak atau perjanjian. Itu kan dia mengklaim sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak termaktub di dalam perjanjian atau yang tertulis itu. Nah, mungkin ada banyak orang dengan list doanya, dengan harapan-harapannya, ibarat orang menantikan sesuatu yang tidak pernah dijanjikan. Mungkin ada orang berpikir, ada orang berdoa, ada orang berharap supaya hidupnya itu mulus-mulus saja, lancar-lancar saja, Bapak Ibu. Maunya tidak ada masalah, lancar, maju lancar gitu ya. Tetapi Allah tak pernah menjanjikan kehidupan seperti itu. Allah tidak pernah menjanjikan hidup yang tiada masalah gitu loh. Jadi perlu kita bukan saja mengetahui apa yang dijanjikan Tuhan, tapi memahami
apa yang difirmankannya itu, apa yang dijanjikannya itu. Lagi di ayat 1 dan 2 tadi dikatakan pada waktu yang ditetapkannya. Bukan pada waktu atau time yang kita buat timetable kita. Seringkali kita ingin bersegera, ingin cepat, ingin instan gitu ya. Ingin maunya langsung saja gitu ya. Tetapi kalau apa yang dijanjikan Tuhan itu akan direalisasikan sesuai dengan janjinya dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktunya Tuhan, saudaraku. Itu yang saya katakan tadi Bapak Ibu, ini adalah kisah Abraham dan Sarah di pasal 21 ini happy ending, tapi sekaligus perenungan yang dalam. Sebab dahulu mereka pernah juga tergelincir menempuh jalan versinya sendiri. Sudah lama menantikan keturunan yang dijanjikan. Dan bertahun-tahun dia menanti-nantikannya. Dan ketika batas kesabarannya tidak dapat lagi ditahan, maka ibu Sarah ingin segera. Dia mengusulkan kepada suaminya supaya suaminya itu menghampiri pembantunya bernama Hagar. Dengan harapan, dengan cara itulah mereka akan mendapat anak, di mana anak yang akan dipangkuan daripada Sarah itu dilahirkan dari pembantunya. Pada masa itu tradisi seperti itu ada dikenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan keputusan dan tindakan mereka itu? Memang segera saja ibu Hagar itu hamil, tapi segera pula terjadi konflik, saudaraku, yang tidak diduga. Itulah kalau kita menempuh caranya kita sendiri, istilahnya kena batunya. Segeralah ibu Hagar itu mungkin merasa pede dengan kehamilannya. Dan ibu Sarah itu mulai cemburu, mulai minder, lalu mulai merasa tidak senang. Mungkin ibu Hagar itu bertingkah tertentu karena sudah hamil. Lalu mulailah ibu Sarah dalam cemburunya, dalam amarahnya, dia menindas bumil ini, ibu hamil ini, ditindasnya, ditekannya, mungkin dikasihnya kerja berat ekstra. Akhirnya melarikan dirilah bumil ini ke padang gurun. Di sana dijumpai oleh Tuhan, disuruh balik, apapun juga balik ke rumah tuanmu, kata Tuhan. Baliklah ibu Hagar tadi ke rumah dengan segala derita yang akan dipikulnya. Penindasan, penekanan dari ibu Hagar Sarah tetap berjalan. Bahkan dia menekan suaminya. Gara-gara kamulah ini, katanya kepada suaminya. Maka dipengaruhinya, didesaknya suaminya supaya mengusir ibu yang sekarang sudah melahirkan ini. Diusirlah ibu ini bersama anak yang masih kecil ini ke padang gurun. Lihat saudaraku, begitu banyak konflik jadinya. Itu karena orang ingin segera, tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pendek tadi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, saudaraku. Ikuti saja waktunya Tuhan. Enjoy saja proses penantian itu. Memang kata orang menanti itu membosankan. Tapi kalau menantikan kepastian dari Tuhan, mestinya iman kita beda dong. Bersemangat menanti, karena janji itu pasti dan itu memang pada waktunya Tuhan. Saya ikuti saja cara mainnya Tuhan. Pelajaran dari Sarah dan Abraham ini, kita harus mengenal atau mengetahui apa yang dijanjikan Tuhan. Jangan sampai kita berjalan berdasarkan pikiran kita yang tidak ada pada janji Tuhan. Dan kemudian tadi ikuti timetable-nya Tuhan. Sabar. Sebab masa penantian itu sebetulnya berkat Bapak Ibu. Sebab disitulah kita diasah. Disitulah kita dibentuk. Disitulah kita dididik oleh Tuhan. Sebab bagi Tuhan sebetulnya bukan lebih penting mujizat itu datang ke tangan saudara. Tapi bagi Tuhan lebih penting proses itu terjadi di dalam dirimu.
Bukan saja berkatnya disiramkan dari sorga gitu, tapi dia mau karaktermu diubah, kesabaranmu dilatih, kebergantunganmu semakin nyata, penghargaanmu kepada lingkungan, melatih diri nyaman dengan situasi yang tidak nyaman. Semua itu proses yang baik bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melanjut kepada renungan ayat yang ketiga dan keempatnya. Nah, di situ dikatakan kata yang saya garis bawahi tadi, maka Abraham itu menyunat anaknya pada hari ke-8 seperti yang diperintahkan Tuhan. Ini bukan hanya soal sunat, tapi untuk segala hal kita harus taat kepada perintah Tuhan. Sama-sama katakan harus taat kepada perintah Tuhan. Ketidaktaatan kita itulah yang melencengkan kita, atau mungkin membuat kita semakin lama dalam proses. Semakin kita taat, sebetulnya semakin menolong diri kita itu makin dekat kepada janji itu. Masalahnya banyak orang tidak taat. Sudah disuruh, ditunda. Sudah disuruh, lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Saya senang presiden kita dulu, Gus Dur, suka membuat guyonan. Ada katanya suku bangsa tertentu di dunia ini, saya nggak usah menyebut lah. Itu hanya guyonan kan. Suku bangsa itu pada umumnya banyak ngomong, sedikit kerja. Ada lagi suku bangsa tertentu, banyak ngomong, banyak kerja. Ada lagi suku bangsa yang lain, sedikit ngomong, banyak kerja. Lalu ditanya, diceletuk kepada Gus Dur, Gus, bagaimana kalau orang Indonesia katanya? Oh, kalau orang Indonesia katanya lain yang diomongkan, lain yang dikerjakan. Nah itu kita kan sering kali begitu saudaraku, enggak taat. Kata-kata kita sih saya mau mengikut Tuhan, tapi coba sehari-harinya. Apakah kita sudah taat kepada Tuhan? Atau taat kepada diri sendiri saja, kemauan diri sendiri? Kalau kemauan diri sendiri, apa saja kita paksakan. Tapi mentaati Tuhan, kita mengelak-mengelak. Saya mau berkata hari ini saudaraku kepada kita sekalian, mari kita taati Tuhan. Kata kunci yang selalu saya kumandangkan di mana-mana, obedience to God above all. Saya ulangi dalam bahasa Indonesia, ketaatan kepada Tuhan di atas segala-galanya. Lebih baik kita tidak mengerti semua tetapi taat. Lebih baik kita tidak populer di mata orang tetapi taat kepada Tuhan. Lebih baik kita masuk kepada sesuatu situasi yang tidak menyenangkan, zona tidak nyaman, tetapi karena taat, ketimbang kita menjalani zona nyaman tapi itu bukan jalan ketaatan. Sama-sama kita katakan, ketaatan lebih daripada segala-galanya. Ini penting saudaraku. Apalagi yang memberi janji ini Tuhan. Jangan kita hanya terpaku kepada apa yang dijanjikan atau diberikannya. Yuk dari pihak kita, hormatilah Tuhan itu. Sembahlah Tuhan itu. Agungkanlah Tuhan itu. Dengan apa? Dalam hal ini dengan taat kepada Dia. Ya tentu nanti kita dengan menyanyi, dengan berdoa, itu pun bagian daripada memuliakan Tuhan. Tapi dalam hal ini ajaran yang di sini, taatilah Dia. Lagumu yang merdu tidak lebih baik daripada ketaatanmu, bro. Aktivitasmu yang hilir mudik kemana-mana tidak lebih berharga daripada ketaatanmu, sis. Saul pernah menerima kata yang tegas dari Nabi Samuel. Emangnya Tuhan berkenan kepada korban lebih daripada mendengarkan suara Tuhan? Artinya taat. Samuel menggemakan kalimat penting.
Ketaatan kepada Tuhan lebih berharga daripada korban-korban domba. Wow, penting saudaraku. Jangan sampai kita cuma mengejar atau menantikan janji Tuhan, tapi kita tidak hidup taat kepada Tuhan. Taati Dia. Itulah bentuk penyembahan tertinggi kepada Tuhan. Renungan pada bagian ketiganya, penggalan ketiganya, ayat 5-7. Di situ kan Sarah itu memberikan testimoni, saudaraku. Ayat 6, berkatalah Sarah atau bersaksilah Sarah atau mengumandangkan pengakuanlah Sarah. Apa katanya? Allah telah membuat aku tertawa. Laughing. Kata tertawa di situ menyimbolkan suatu kebahagiaan yang terletak di dasar hatinya, bukan sekedar mulutnya yang mengembang lebar, saudaraku. Zaman dulu juga dia pernah mungkin ketawa, tapi ketawanya itu tidak dengan sumringah dari hati. Sekarang setelah Allah menyatakan janjinya dengan kelahiran anaknya di masa tuanya dan sudah menopause, maka Sarah berkata, Allah membuat aku tertawa. Itulah sebabnya dinamai anak itu Ishak. Dalam tradisi orang Yahudi, Ishak itu artinya tertawa. Sampai diberi nama tertawa itu untuk mengabadikan, menceritakan kondisi hati Sarah sekarang yang melimpah dengan kegembiraan. Saya percaya semua janji Allah akan membawa kita kepada kondisi bergembira. Katakan amin. Wow. Jadi lebih penting kita menerima janji Tuhan ketimbang mencari sesuatu dengan caranya kita sendiri. Mungkin itu tidak berujung pada kebahagiaan. Kita mungkin mengumpulkan banyak, melakukan hal yang pencapaian yang luar biasa. Tapi kalau bukan itu sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah, tidak seturut dengan janji-janjinya, tidak berada dalam hukum-hukumnya, tidak berada dalam perkenanannya, bisa jadi itu sumber malapetaka, saudaraku. Sumber masalah baru. Jadi, saudaraku, ujungnya sedang mau saya katakan, maaf saya batuk. Di sini Sarah sedang mengakui itu melakukan hal anaknya itu pada masa tua, saudaraku. Telah dia berkata, siapa yang menyangka bahwa aku akan memberikan anak pada suamiku Abraham? Siapa yang menyangka? Siapa yang menduga? Semua orang bilang impossible. Karena kamu sudah menopause, karena kamu sudah tua. Umurmu sekarang menjelang 90 tahun waktu itu. Dan ketika lahir ini sudah 90 tahun. Mana mungkin, mana mungkin. Tetapi Sarah sekarang bersaksi, segala sesuatu yang menurut dunia tidak mungkin, telah kualami, bagi Tuhan itu mungkin. Katakan amin. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Maka hiduplah pada janji-janji Tuhan. Kalau bisa, jangan lama kali kita seperti Ibu Sarah pernah melakukan hal yang melenceng. Makin cepat kita taat, makin cepat kita jalan lurus, makin cepat kita tiba di tujuan itu. Sebenarnya orang Israel itu tidak mesti menghabiskan 40 tahun di padang gurun. Sebetulnya hitungan jalan santai 40 hari nyampe itu, saudaraku. Jalan rame-rame gitu ya. Tentu jalan santai, nggak mungkin jalan lari cepat itu. Jalan santai itu 40 hari nyampe, paling lama itu. Tapi kenyataan jadi 40 tahun. Kenapa? Karena mereka tidak taat. Haleluya. Ujung daripada cerita ini, happy endingnya adalah ternyata yang disaksikan oleh Ibu Sarah ini adalah tentang Tuhan. Allah yang membuat aku melahirkan. Allah melakukan miracles, melakukan keajaiban. Sehingga ceritanya Ibu Sarah bukan lagi cerita tentang dirinya. Bukan tentang kebisaannya. Bukan tentang hasil kerjanya. Melainkan kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan. Itu berarti sama dengan Ibu Sarah. Tuhan mau
supaya kisah hidup kita yang berjalan dalam janji Tuhan menjadi kisah atau cerita Tuhan yang masuk dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Jadi puncaknya cerita itu bukan lagi cerita tentang diri kita, melainkan cerita tentang Tuhan. Haleluya. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Selamat bergumul, pencarian terus akan mengetahui janji-janji Tuhan, memahami janji-janji Tuhan, memahami termasuk bagaimana cara Tuhan melakukannya dan waktunya Tuhan, dan semuanya itu demi kemuliaan nama Tuhan melalui cerita hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, di pagi hari ini kami boleh merenungkan nats kitab Kejadian pasal 21 tentang Ishak lahir. Di dalamnya ada perenungan yang membekali kami. Biarlah kami Tuhan menerima pencerahan ini untuk kami terapkan di dalam iman kami, terapkan dalam hidup kami, terapkan dalam keseharian kami. Kami percaya semua yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Kami akan menerima berkat-Mu. Bapak Ibu, bukalah hatimu, arahkanlah pikiranmu tertuju kepada Tuhan. Marilah kita sambut berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, maka penuhlah engkau dengan damai sejahtera. Tuhan membuatmu berhasil. Hari-hari yang kau lalui akan menjadi hari-hari berjalan dengan Tuhan. Terimalah segala yang dijanjikan Tuhan terbaik bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam bagi kita.